selamat siang. Halo semuanya. Jumpa lagi, udah 2 minggu gak ketemu ya. Soalnya minggu lalu lagi ada kesibukan sedikit lah. Jadi kita baru buat konten lagi nih hari ini. Kontennya di teras rumah lagi. Iya. Pas banget. Denger nggak suara air? Suara air. Seger banget ya. Habis kasih makan ikan koi juga, jadi ya seneng lihat yang segar-segar. BTW, koi itu termasuk investasi nggak sih? Yang enggak lah ya, kita yang ngasih makan terus ya, koi investasi gimana ya? Kalau dijual lagi mahal loh. Oh iya. Terakhir pernah nanya ke tempat toko koi, satu ikan koi yang kecil gitu 150.000 loh sekarang. Wow. Mahal ya, lumayan. Ini jangan sampai lah koi kita mati lah. Iya. Tapi jangan yang koi loh. Ini tanaman juga banyak di sini. Oh, iya. Segar Buat juga lihat ini ini ya. samping sini. Segar. Dulu sebelum covid ini harga tanaman ini nggak seberapa. Ini di sebelah nih adik saya cuma 70.000, tapi sekarang mungkin bisa 300-400. Iya. Nggak tahu itu bisa dibilang investasi nggak ya? Nggak tahu juga ya. Cyclical kali ya. Cyclical ya. Zaman-zamannya kan ya. Ya ini kita kedatangan tamu nih. Hai Adik semuanya. datang. Sebenarnya mau cicat dikit mengenai keuangan karena dia mau merit. Ya, kita lagi cerita santai ya. Iya. Kebetulan kalau aku ini masih jomblo, bukan jomblo, single. Dan mau merencanakan untuk menikah. Kalau kakak-kakak aku ini kan sudah menikah. Nah, menikah tahun ini murah loh. Iya, bener, karena covid ya. Enak Covid. Nah, kita tuh lagi bahas bincang-bincang sedikit tentang investasi di masa depan, terutama untuk yang masih single dan mau merencanakan menikah. Nah, kebetulan nih lagi di sini dan ada mereka berdua, jadi nanti kita akan bahas ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Terakhir kita ngomongin apa ya, tentang emiten sama menyisihkan sebagian uang lah ya buat investasi, Iya, insurance dan segala investasi, macam. betul. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih, to the point. Mhm. Betul. Emiten apa sih yang dipunya buat tujuan pensiun nanti? Iya. Ya balik lagi sih pertanyaannya, kalau tujuannya pensiun berarti kan buat jangka panjang. Ada berbagai macam kriteria jangka panjang dalam pemilihan emiten tadi gitu. Kalau kita sendiri kan udah punya beberapa rekening account saham dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau yang pensiun, kita memang berpikir untuk investasi jangka panjang itu pasti nantinya berharap dari dividen yang kita peroleh. Jadi itu yang poin penting. Jadi salah satu poin penting dalam memilih emiten buat investasi jangka panjang, apakah emiten tersebut bagi dividen atau enggak? Karena kan itu nanti sumber pendapatan kita kan. Contoh ya, misalnya dulu tahun 2008 saham BBRI Bank Rakyat Indonesia itu harganya Rp500. 500 murah rupiah. banget ya. Ya, 500 rupiah. Baru masuk SMP saya. Iya. Enggak dong ya. 2008 dong. Nah, 2008, 2008 Aduh, 10 tahun muda lalu. banget. 12 tahun lalu. Oh nggak, baru lulus kuliah. Iya, 12 tahun lalu. Masih kinyis-kinyis lah, belum tahu tentang saham. 2008 itu emiten BRI Bank Rakyat Indonesia tuh harganya 500, sekitar 500 lah ya. 500 harga ciki dong ya. Iya, ciki ya, lembar saham ya. Nggak Sekarang mikir. harganya 4.000 ya. 4.000-an ya udah ya. 4.200. 4.200. Tapi bukan bagaimana kenaikan harganya sebenarnya pengen kita lihat. Tapi sekarang BBRI setiap tahun ini aja dia bagi untuk satu pemegang lembar saham, dia bagiin 100 rupiah per lembar saham untuk setiap pemegang sahamnya. Coba teman-teman bayangin, teman-teman punya saham BRI dulu tahun 2008 seharga 500 nilainya. Lalu sekarang teman-teman nyicipin lah dividennya tahun ini, dikasih 100 per lembar saham. Tahu nggak, itu udah 20% sendiri, ya kan? 20% sendiri. Jadi teman-teman nggak ngapa-ngapain, cuman megang sahamnya aja, walaupun megang sahamnya lama, 10 tahun yang lalu, tapi tahun teman-teman dapat 20% per tahun nggak ngapa-ngapain. Ya. Dan itu tahun ini tahun Covid. Kalau misalnya kinerja perusahaannya terus bertumbuh, lama-lama kan IPS-nya makin tinggi dong. Mungkin IPS tahun ini 100, tahun depan mungkin IPS-nya 120, 140, yang pada akhirnya persentase yang kalian peroleh itu adalah cukup besar. Tahun ini 20%, mungkin tahun depan jadi 25%. Bayangin, dapat 20% setahun nggak ngapa-ngapain kan nikmat banget. Nah itulah contoh. Compare sama deposito sekarang. Betul, ya. makanya itulah tujuan investasi jangka panjang dari dividen tadi. Mungkin kalau dulu waktu harganya 500, dividennya itu mungkin juga kecil, mungkin nilainya hanya mungkin kalau seingat saya ya, dulu kalau 500 itu dividen yield dari BRI tahun 10 tahun lalu itu mungkin sekitar 5%-an, kecil. Cuman ketika kita simpan dalam jangka panjang, tahun ini 10 tahun kemudian baru menghasilkan 5%. Kan itu tujuan gue jangka panjang kan. Tapi mungkin ada yang belum tahu kali Mas, kalau dividen itu dibaginya per tahun atau misalkan setahun tuh bisa berapa kali gitu. Nah, dividen itu
keputusan sebuah perusahaan mengeluarkan dividen itu tergantung dari rapat umum pemegang sahamnya. Makanya penting ketika sebelum memilih emiten yang mau kita pilih, kita lihat dulu track recordnya. Kira-kira pemegang sahamnya itu rajin nggak bagi dividen? Nah, kalau rajin kan otomatis dia juga tahun-tahun ke depan pasti akan bagi dividen juga gitu. Jadi kita lihat track recordnya. Oh, berarti maksudnya kalau bagi dividen itu perusahaannya untung gitu ya? Iya, ada juga kadang-kadang perusahaan yang rugi ya. Dia bagi dividen karena untuk karena memang hasil keputusan ya, hasil keputusan dari pemegang sahamnya. Jadi gini, dividen itu misalnya suatu perusahaan itu menghasilkan keuntungan dalam satu tahun itu 1.000 misalnya tahun ini. Lalu dari hasil rapat pemegang saham yang dibagikan dari keuntungan yang setengahnya misalnya 50%, berarti 500. 500-nya itu dipakai bisa buat ngembangin usaha atau namanya labanya ditahan sebagai return earning. Nah, misalkan tahun depan ternyata perusahaan seret lah ya, bisnis lagi seret seperti Covid gini. Terus kalau tahun depan dia mau bagi dividen dari mana? Ya dari laba ditahan tadi yang tahun ini jadi bagi 50%. Nah, jadi ada perusahaan juga yang memang pembagian dividen itu suatu kewajiban walaupun kondisi keuangan itu sedang buruk. Tapi dia tetap berkomitmen untuk bagi dividen. Nah, itu adalah contoh juga perusahaan yang baik karena menghargai investornya gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan dilihatnya dari dividen ya, pernah nggak sih ngeliat juga BBRI itu punya manajemen yang baik? Ya, Sehingga keputusannya pun tidak melulu soal dividen ya. betul. Itu juga salah satu poin penting sih, bagaimana manajemen yang ada di dalamnya. Contoh, saya kasih contoh satu emiten lagi nih, HM Sampurna misalnya. HM Sampurna itu menurut saya cukup baik dalam manajemennya. Kenapa? Karena pemilik itu tidak menjadi bagian dari manajemen, tidak menjadi direksi ataupun tidak menjadi ya pelaku kepentingan lah ya. Jadi dia hanya sebagai investor. Kenapa itu menjadi tolak ukur yang indikator yang baik? Karena sebagai seorang investor itu pasti kepentingan dia adalah pokoknya gue nggak mau tahu, lo harus kerja baik supaya bagi dividen gue gede gitu. Intinya gitu kan. Jadi bagaimana seorang investor tuh mikir pokoknya lo kinerja aja yang bagus dan gue pengennya dari hasil kinerja perusahaan yang lo kelola bagus itu gue dapat dividen. Makanya Warren Buffett pun dia nggak mau beli sebuah perusahaan gitu ya, dia nggak mau ikut di dalamnya kan, karena dia percaya sama yang mengelola di dalamnya itu gitu. Jadi orang luar ya? Betul. Contoh misalnya ada satu contoh ya, kenapa ini menjadi indikator yang baik? Karena ada juga perusahaan yang dia sudah pemilik, tetapi dia juga sebagai direktur dalam perusahaan itu misalnya. Kadang-kadang nggak semua ya, tapi kadang-kadang ada kecenderungan dia konflik of interest. Contohnya dia karena dia direktur, dia nentuin gaji buat diri dia sendiri. Itu gede banget. Jadi akhirnya biaya yang dari biaya gaji, dari biaya lain-lain itu dia udah dapat duluan plus dividennya kan. Jadi itu jadi konflik of interest gitu. Makanya saya kasih contoh tadi HM Sampurna itu cukup baik karena dia tidak ikut dalam bagaimana manajemen sehari-hari. Dia hire orang yang memang expert di bidangnya dan dia berharap ketika dia hire expert di bidangnya itu dia berharap secara konsisten dia terima pendapatan atau dividen yang terus bertumbuh. Itu contoh aja sih. Oke, balik lagi nih. Dari contoh ya, emiten salah satunya BBRI dan HMFP. Nah, jadi selain tadi dua hal kan pernah disebutkan, dividen sama manajemen, pernah nggak sih terpikir misalnya resiko? Salah satunya dari Sampurna kan, karena kan tahu cukai mau dinaikin, itu kan resiko juga, salah satu resiko. Nah itu bagaimana menilai sebuah emiten itu pantas atau tidak disimpan sebagai cadangan kita buat pensiun nanti? Apakah berdasarkan dua hal itu saja atau ada kriteria lain sebagai resiko nih? Nah, balik lagi nih, kalau kita mau invest jangka panjang, mindset dulu. Karena menurut saya mindset seorang investor yang jangka panjang itu ketika kita memang membeli sahamnya, kita harus punya mindset kita sebagai pemilik. Itu yang penting, bukan kita sebagai trader ya. Ketika kita beli nanti pas sampai harga fair value-nya ataupun naik kita jual gitu. Tapi kalau kita sudah berkomitmen ingin investasi jangka panjang sebagai investor, kita harus posisikan diri kita sebagai pemilik. Contoh misalnya dalam kasus tadi yang rokok, kalau kita sudah membeli saham rokok misalnya, kita sebagai pemilik saham rokok tadi, terus tiba-tiba harga cukainya naik ya, pajak cukainya naik.
kan nggak serta merta tuh si pemilik tadi, misalnya contoh si Philip Morris langsung menjual sahamnya, kan nggak. Dia gimana caranya untuk mengatur kinerjanya supaya tetap bagus walaupun cukai rokok naik gitu ya. Nah, kita juga sebagai investor jangka panjang harus melihat bagaimana sih kira-kira apa yang dilakukan oleh manajemen dalam dalam mengatasi masalah cukai rokok naik tadi gitu. Jadi nggak serta-merta kita langsung jual gitu. Mungkin memang ada risiko dalam jangka pendek. Ketika informasi cukai rokok naik, harga sahamnya jatuh. Tapi bukan berarti kita harus menjual pada saat itu kan. Karena kan baik-baik lagi, kita sebagai investor jangka panjang kita sebagai pemilik. Pada akhirnya yang menentukan naik atau tidaknya harga saham adalah kinerja keuangan. Dalam jangka panjang itu yang menentukan, bukan tentunya. Oke, kalau kinerja keuangan berarti lebih arah ke fundamental ya? Betul, lebih ke arah fundamental. Karena contoh aja ya, ini beberapa studi kasus lah, kita sekali studi kasus. Jadi HM Sampurna dalam tahun ini itu penjualannya turun dibanding tahun sebelumnya. Banyak yang mengira ternyata perokok itu banyak yang pindah dari HM Sampurna ke rokok-rokok lain. Karena mungkin kita kira-kira ya, oh COVID, ada COVID, pendapatan turun. Orang kalau sebagai perokok mungkin dia nggak berhenti ngerokok gara-gara COVID, tetap ngerokok, tapi cari harganya lebih murah. That's why kalau kita lihat laporan keuangannya dalam beberapa kuartal 3 dan kuartal 2, penjualan HM Sampurna turun, tapi penjualan rokok lain, Bismillah dan Gua Negara malah naik. Jadi dia mengambil porsi yang lain gitu. Indah gitu. Itu contoh-contoh analisa aja ya, untuk analisa, kira-kira jadi pengguna atau user rokok itu bukan yang nggak ngerokok tapi pindah. Nah, itu juga jadi tolak ukur kita untuk mengukur saham mana yang mau kita pilih gitu. Berarti kayak pemilihan emiten bisa jadi karena seterusnya mereka sebenarnya butuh gitu. Iya, butuh. Dan ini juga jadi menarik ya kalau lihat HM Sampurna ini, apa ya kira-kira yang akan mereka lakukan ya ketika cukai rokok naik, mungkin customer mereka juga ada yang pindah. Nah, ini menarik nih, nunggu kinerjanya dia juga yang kita bisa lihat dalam laporan keuangan, apa yang mereka lakukan. Apakah keluar muncul produk baru? Nah, yang lebih murah atau apa, kita nggak tahu gitu. Makanya itulah pentingnya bagaimana kita juga melihat manajemen di dalamnya gitu. Itu kredibel atau enggak gitu. Nah, oke. Jadi itu tadi 2 contoh. Sebenarnya ada nggak sih dalam portofolio itu? Ini pertanyaan yang sangat menohok. Jadi kan tadi itu contoh-contoh. Nah, yang real yang pernah dilakukan. Oke, kita dalam portofolio jangka panjang kita bagi dan kita isi itu dengan berbagai sektor ya. Yang kita suka dan kita punya preferensi dalamnya. Di satu bocoran aja contoh. Kita tuh pengen punya perusahaan yang berhubungan dengan retail, dengan perdagangan. Gitu kan, kebetulan mak-mak tahu lah suka belanja kan, kita tempat belanja ya, kayak supermarket gitu. Kita suka karena dalam kondisi COVID pun penjualan tetap naik karena orang tetap butuh harus belanja kan gitu. Jadi itu emiten tangan banting lah, kita rasa seperti itu. Jadi kita pengen itu ada dalam portofolio kita, bukan berarti seluruh uang dimasukin ke situ, tapi kita mesti kasih dalam portofolio itu sektor-sektor yang kita suka. Nah, contoh itu tadi. Nah, contoh sahamnya kita, kalau teman-teman yang suka belanja di Panger Market, Hai, balik lagi, sorry keputus, memori full. Ternyata banjir tampil juga, langsung dihapus-hapusin. Oke, balik lagi Mas ke retail. Ya, tadi kita lagi bahas retail. Oh iya, kita tuh senang juga masukin salah satu saham di sektor retail ke portofolio jangka panjang kita. Kenapa? Karena kita lihat selama masa COVID ini ternyata penjualan retail tuh nggak turun ya, karena mungkin orang-orang masih tetap, orang-orang masih tetap belanja kan, nggak semua retail. Nah, retail mana yang kita pilih? Kita pilih yang menurut kita ya itu cukup baik. Dia salah satu indikatornya dia bisa mempertahankan gross profit marginnya cukup baik. Gross profit margin itu contohnya misalkan gini. Ini kebetulan ada pengusaha bakso nih. Misalnya bakso kita jual ke customer tuh 20.000. Sebenarnya misalkan terus harga pokok produksinya 10.000. Berarti gross profit margin dia sekitar 100% gitu. Itu contoh. Nah, perusahaan retailer ini dia mampu menjaga gross profit margin itu lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya gitu, dan salesnya juga terus tumbuh gitu. Kita pilih sih kode nilai RANC. Ini bukannya kita nyuruh untuk beli ya, tapi bukan pom-pom. Kita sharing aja ya, itu yang kita pilih karena sebenarnya RANC juga nggak liquid lah ya, saham-saham yang nggak liquid, tapi kita jadiin salah satu emiten yang kita pilih karena ya tadi alasan-alasannya. Dan kita kalau nggak liquid juga santai ya, lagi dapat duit tiap bulan kita masukin pelan-pelan gitu. Itu
Cuman alasannya apa tuh Mas kira-kira? Kenapa Ini ya? tadi karena dia sektor bisnisnya retailer. Mm-mm. Dari sektor bisnis retailer itu mana nih yang kita pilih dari berbagai macam itu. Nah, kita pilih jatuh ke Ranch. Karena banyak juga retailer yang lain. Contoh misalnya Era itu kan jualan handphone lah ya. Era Phone. Nah, itu juga retailer. Baik lagi, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau kita sih pilih yang sehari-hari lah ya, yang memang Mungkin karena rutin iya, didatengin karena ibu kali ya kita, belanja. kita penjualan emiten ini, si Ranch ini dalam masa COVID itu justru naik loh salesnya. Ya, salesnya justru naik. Jadi itu yang juga menarik gitu. Ya, kalau yang lain mungkin retailer turun, apalagi misalnya orang sekarang COVID ya beli handphone dikurangin lah ya. Iya. Nah, tapi kalau kebutuhan sehari-hari nggak mungkin dikurangin. Nggak mungkin. Makanya that's why sales itu tetap naik gitu kan. Oh, Itu berarti Ranch ya? contoh ya, contoh aja gitu. Oke, kalau gitu udah cukup dulu kali ya untuk Iya. sesi kali ini. Sebenarnya ada juga nih pertanyaan untuk money management mengenai pengalokasian budget Dana ya? dana yang kita dapatkan setiap bulan supaya nggak tumpang tindih. Tapi kita lakukan di sesi selanjutnya ya. Iya, nantikan ya. Kurang lebih mungkin minggu depan kali ya biar nggak kelamaan. Penasaran. Ya doain aja tetap sehat supaya bisa ngasih konten-konten lagi. Iya. Ya udah, Oke. sampai selamat sore. Hari Minggu, bye. Selamat hari Minggu.